Hai guys, sekarang kita lanjut ke materi fisika dasar 3 dengan masih di pokok bahasan pertama, yaitu mengenai gaya listrik, tapi kita akan masuk di pokok bahasan yang berikutnya, yaitu mengenai medan listrik. Nah, kita sudah mempelajari gaya listrik, sekarang kita mempelajari medan listrik. Nah, kalau kita perhatikan medan listrik, simbolnya huruf E itu kita sudah tahu, dan itu terdefinisi E sama dengan gaya, jadi gaya listrik dibagi dengan suatu muatan uji, yang mana muatan uji ini dia berinteraksi dengan satu muatan yang menghasilkan medan listrik, sehingga ada interaksi. Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita lihat gaya listrik, F itu sama dengan, misalnya ada dua buah muatan, F sama dengan muatan Q dengan Q0, maka gaya interaksinya K, Q0 dan R kuadrat. Nah, sedangkan medan, kalau kita berkaca seperti ini, maka kita dapati medan listrik itu sama dengan K kali Q per R pangkat 2, ya. Nah, atau biasanya secara umum orang menulis F itu sama saja dengan Q dikali dengan E. Jadi Q dalam hal ini adalah suatu muatan uji, ya. Nah, ini kalian sudah pelajari waktu di SMA, sudah mengetahuinya. Satuan daripada medan listrik itu adalah kalau kita punya gaya listrik, satuannya secara dengan sistem SI itu adalah Newton, maka medan listrik itu satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, sekarang kita masuk, kita langsung lihat ke contoh soal saja. Nah, contoh soal yang pertama ini, tetesan minyak, satu tetesan minyak memperoleh muatan negatif yang kecil saat dia jatuh melalui suatu tabung atau ruang hampa atau vakum pada suatu eksperimen. Nah, kemudian medan listrik itu besar, nilainya itu 5,92 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb, dan arahnya itu ke bawah. Yang ditanya itu dari tetesan minyak yang jatuh itu salah satu tetesan tertentu teramati dia diseimbangkan atau di stop akibat ada lawan dari gaya gravitasi. Jadi waktu ada medan magnet, medan listrik, maka medan listrik itu akan mengakibatkan adanya gaya listrik. Nah, tapi ada juga teramati bahwa ada gaya gravitasi yang membuat sehingga tetesan tersebut itu dia tidak bergerak atau dia stop, ya. Jadi, nah, jika massa tetesan itu adalah 2,93 kali 10 pangkat 15 kg, yang mau ditanya adalah besarnya muatan yang dibawa oleh tetesan tersebut itu berapa? Yang pertama, yang bagian A. Yang kedua, ini tetesan yang lain masanya sama juga, tetapi dia jatuh, ya, dia sudah jatuh sejauh 10,3 cm dari keadaan diam pada waktu 0 dalam waktu 0,250 detik, dan kemudian dia bergerak melalui ruang hampa. Jadi bergerak akibat ada gaya listrik, ya. Tentukanlah muatan yang dibawa oleh tetesan tersebut. Nah, kita lihat untuk persoalan yang bagian A. Nah, persoalan yang bagian A itu kalau kita gambarkan ini muatan Q ini adalah muatan negatif. Nah, muatan negatifnya ya bisa tulis di sini muatan negatif. Nah, muatan negatif ini dia pada saat di eksperimen ini, dalam satu eksperimen yang dilakukan, medan listriknya dia ke bawah, kemudian tetesan ini pas dia mau jatuh, dia dilawan oleh, ya, ada medan, ada gaya berat. Kenapa ada gaya berat? Karena tetesan ini memiliki massa, ya, tetesan minyak ini dia memiliki massa. Nah, oleh karena itu dia dipengaruhi oleh gaya berat. Nah, tetapi karena dia berada di dalam medan listrik, maka dia
akan dipengaruhi juga adanya gaya listrik. Nah, gaya listrik ini dengan gaya berat ini yang pada saat teramati itu muatan itu tidak bergerak, jadi dia diam karena ada keseimbangan antara gaya listrik dengan gaya berat. Nah, kalau medan listriknya ke bawah, ya, dengan muatan listrik ini adalah negatif, maka otomatis gaya listriknya itu ke atas, ya, gaya listriknya itu ke atas. Nah, oleh karena itu ada terjadi keseimbangan antara gaya listrik yang ke atas dengan gaya berat. Nah, untuk mencari besarnya muatan Q ini, negatif Q ini berapa, maka kita harus gunakan hukum kedua Newton. Kenapa kita gunakan hukum kedua Newton? Karena ada dua gaya yang mempengaruhi mempengaruhi muatan tersebut, tetesan minyak yang mengandung muatan negatif ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa tulis dengan hukum 2 Newton, kita tulis sigma gaya-gaya sama dengan MA. Nah, tetapi kita punya massa atau massa tetesan ini dia tidak bergerak, otomatis ini sama dengan 0. Jadi dia diam, ya, di dalam eksperimen itu kelihatannya dia tidak bergerak atau di stop gitu karena ada keseimbangan dari gaya listrik dan gaya gravitasi. Nah, jumlah gaya-gaya di sini berarti sama dengan Fg dikurangi dengan Mg itu sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, Fg ini sendiri yaitu gaya listrik ini adalah Q dikali dengan E, ya. Maka kita bisa tulis Q E sama dengan pindahkan Mg ke sebelah sama dengan Mg, ya. Sehingga Q itu sama dengan Mg dibagi dengan E. Nah, ini tinggal kita substitusi nilai-nilainya, ya. G di sini kita ambil 9,8, dari G di sini kita ambil G itu nilainya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi M-nya adalah 2,93 kali 10 pangkat 15 dikali 9,8 dibagi dengan, nah, medan listriknya itu kan ke bawah, maka kita pakai tanda negatif 5,92 dikali 10 pangkat 4, sehingga kita dapati Q-nya itu adalah sama dengan minus 4,85 dikali dengan 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, itu adalah pertanyaan di bagian A, ya. Di bagian A kita dapati bahwa muatannya negatif, ya, karena tadi sudah dikatakan muatan negatif, minus 4,85 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sekarang kita lihat di bagian B. Nah, sama kita kalau gambarkan dia medannya ke bawah, tetapi muatan ini dia sudah teramati, dia sudah jatuh. Jadi dia sudah jatuh dari keadaan, misalnya di sini kita ambil standarnya di situ, dia sudah jatuh sejauh di sini, ya. Kita ambil di sini muatan negatif Q sejauh 10,3 cm, ya. Dan dia menempuh waktu dalam waktu sekian detik, 0,25
0,25 detik. Nah, sekarang kita tentukanlah muatan yang dibawa oleh itu. Nah, tetap kita pakai hukum 2 Newton juga. Hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan MA. Nah, kita perhatikan bahwa ini ya, MG-nya ke bawah juga. Kita bisa tulis Q dikurangi dengan ini medannya ke atas, ini jatuhnya sejauh ini medannya ke atas, gayanya ke atas, ini FQ-nya ya. FQ dikurangi MG sama dengan MA. Ya. Jadi FQ adalah QE sama dengan MA ditambah dengan MG atau sama dengan M dikali A tambah E. Ya, sehingga dia punya Q itu adalah sama dengan M kali A ditambah dengan G dibagi dengan E. Ya. Nah, tetapi A-nya kita belum tahu. Ini kita lihat dia bergerak turun. Nah, tetapi yang di sini tolong kita perhatikan pada saat kalau kita perhatikan dia dia punya gaya beratnya sekian. Dia jatuh sejauh 10,3 cm. Tetapi pada saat gaya listrik itu jauh lebih besar, ya, maka si muatan ini punya arah itu ke atas. Dia bergerak seperti dia bergerak ke atas, ya, karena dia pengaruh daripada gaya gaya listrik yang jauh lebih besar. Nah, pertama kita cari A-nya dulu, ya, kita cari A-nya itu gunakan kinematika GLBB, yaitu dia sudah jatuh sejauh, jadi Y sama dengan T0T ditambah 1/2 AT kuadrat, karena dia ada bergerak, ya. Nah, tapi bergeraknya itu yang tadi dia ke atas karena dipengaruhi oleh gaya medan listrik, ya. Sekarang kita perhatikan bahwa dia mulai dari keadaan diam, maka P0T ini P0-nya 0, maka ini tinggal sama dengan 1/2 AT kuadrat. Dia jatuh sejauh 10,3 cm atau 0,103 meter, ya. Ini kita bawa ke meter. Ini sama dengan 0/2 A dikali dengan T-nya adalah 0,25 detik, itu berarti 0,25 dipangkatkan 2. Maka kita akan dapati A-nya itu sama dengan, ini negatif, ya, karena dia jatuh ke bawah arah ini. Kalau kita anggap di sini standarnya adalah 0, maka 0 dan dia jatuh ke sumbu negatif, jadi dia min 0,1103. A-nya itu kita dapati sama dengan minus 30 meter per sekon pangkat 2. Negatif, ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa dia karena adanya gaya listrik, maka muatan itu seakan-akan dia bergerak ke atas, ya, berlomba ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau sudah dapat A-nya, tinggal kita masukkan I-nya berapa? I-nya sama dengan M-nya kita sudah tahu, yaitu M-nya itu adalah
2,93 kali 10 pangkat 15 dikali dengan A-nya min 3,30 ditambah 9,8 dibagi dengan E-nya itu tetap masih negatif 5,92 kali 10 pangkat 4. Ini kita dapati Q-nya adalah sama dengan min 3,22 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi kita lihat bahwa ada perbedaannya. Jadi kalau kita lihat karena dia muatan negatif ya tetap harus negatif. Yang tadi min 4,85 yang bagian soal A, yang B ini min 3,22. Jadi langkah-langkahnya itu kalian harus mengerti. Nah, kita menggunakan kenapa pakai hukum 2 Newton itu ya karena ada beberapa gaya yang mempengaruhi. Dalam hal ini ada 2 gaya, yaitu gaya berat dan atau gaya gravitasi dan gaya gaya listrik. Sama juga di sini ya, tapi di sini nanti ada pertanyaan kenapa hanya min 3 ya, karena dia waktu gaya listriknya membesar, maka muatan itu seakan-akan dia bergerak ke atas ya, sehingga kita lihat bahwa dia punya arah berlawanan sehingga seperti dia mengalami perlambatan. Nah, kita dan ini kita dapati Q-nya sama dengan min 3,22 kali 10 pangkat min 19. Jadi langkah-langkahnya harus kalian perhatikan dan bisa dikerjakan. Nah, itu saja. Ibu pikir cukup saja. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat di kolom komennya. Nah, tapi jangan lupa untuk di-share, di-like, kemudian di subscribe, dan jangan lupa membunyikan lonceng. Terima kasih.